Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji lagi tentang masalah beberapa kehidupan di dunia ini. Kita tentunya setiap hari bekerja, yaitu menghidupi kebutuhan kita sehari-hari yang sudah difirmankan oleh Tuhan, yaitu bahwa Tuhan berfirman, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi ini. Maka dengan ini saya mencoba merenung tentang bagaimana sebaiknya kita hidup di dunia ini, yaitu bisa menjadi khalifah di permukaan bumi. Tidak hanya kaum laki-laki saja, tetapi kaum wanita juga berperan tentang masalah itu. Tidak hanya mengikuti kebutuhan jasmani saja, tetapi juga kebutuhan rohani. Tidak hanya mengikuti kebutuhan badani saja, tetapi kebutuhan rohani juga harus dipenuhi. Jadi tidak hanya laki-laki, tapi juga agama mengangkat derajat kaum kodrat kewanitaan. Maka dari itu manusia bisa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pada zaman sekarang ini kita kadang disibukkan oleh kepentingan dunia. Para orang-orang atau manusia yang berperan sebagai apa saja, misalnya sebagai guru, sebagai pejabat pemerintah, misalnya pejabat pemerintah kabupaten, pejabat pemerintah kecamatan, provinsi, dan sebagainya di wilayah Nusantara, di wilayah seluruh Nusantara Indonesia mempunyai peran-peran tertentu. Disinilah kita dituntut peran apa yang kita bisa laksanakan untuk menuju kehidupan kita, yaitu yang bisa menurut doa, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan ini saya akan memberikan sebuah kajian atau cerita tentang masalah kita. Bisa saja Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang misalnya kemauan kita atau keinginan kita, yaitu misalnya ingin mempunyai cita-cita pergi ke suatu tempat. Misalnya kita ingin tahu kota Surabaya, maka suatu ketika Tuhan bisa memberikan petunjuk itu. Pernah
saya membuka pintu, membuka buku, dan di situ tertera yaitu di mana kita mengetahui tentang tempat yang bisa kita misalnya mendapatkan kebahagiaan di tempat itu misalnya, maka ada saja petunjuk Tuhan di situ. Maka suatu saat saya pernah pergi ke suatu kota dan bisa melihat kota-kota itu, walau kadang ada halangan, yaitu pernah saya dihadang oleh 4 pemuda karena masuk ke kota itu, dan mereka mengadakan tindakan yang tidak baik terhadap saya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba akan menceritakan tentang beberapa riwayat tentang nabi-nabi. Misalnya kita bisa kaji tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim itu adalah pada waktu itu tidak begitu sepaham dengan peribadatan yang dilakukan oleh penguasa atau Raja Namrus ketika itu. Raja Namrus mengadakan peribadatan, yaitu peribadatan penyembahan kepada berhala. Maka diujilah Raja Namrus dan kaumnya itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sedang selesai mengadakan peribadatan dengan kaumnya, maka keluarlah Nabi Ibrahim bersama kaumnya itu. Dan setelah suasana sepi itu, Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan Raja Namrus dan kaumnya itu. Masuk ke situ, dilihat yaitu ada berhala yang paling besar. Kemudian di kanan kirinya berjajar-jajar berhala kecil-kecil yang banyak di kanan. Kemudian di kirinya ada berhala yang kecil-kecil yang banyak juga. Yang berhala yang paling besar dianggap adalah berhala yang paling berkuasa. Maka kemudian Nabi Ibrahim mencoba menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil itu. Dihancurkan satu persatu, dan dihancurkan satu persatu dengan kampak beliau, dan kampaknya kemudian ditaruh di tangan berhala yang besar itu. Setelah itu keluarlah Nabi Ibrahim, dan kemudian ada seorang yang pemuka Raja Namrus masuk ke dalam tempat peribadatan Raja Namrus itu. Beliau mengetahui hal itu dan terkejutlah dia, kemudian melaporkan hal itu kepada Raja Namrus. Kemudian Raja Namrus mengadakan sidang dan
dan memberikan tanggapan kepada para pemukanya atau perdana menterinya. Kata Raja Namrus, hai menteri, kalau kamu bisa tebak siapa yang menghancurkan berhala yang kecil itu? Kata pemukanya atau perdana menteri, kalau tidak salah, kalau menurut pendapat saya yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah Ibrahim, Tuan Raja, pemuda Ibrahim. Sebab dari dulu dia tidak sepaham dengan peribadatan kita. Oh begitu? Iya. Kalau begitu panggil Ibrahim ke sini, hadapkan kepada saya. Baik Tuan Raja. Dihadapkan kepada raja, pemuda Ibrahim ini. Hai Ibrahim, berhala-berhala saya telah hancur. Menurut pendapat menteri, kamu yang dahulu tidak sepaham dengan peribadatan kami, yang menurut dia kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu. Jawab Ibrahim dengan tenang, hai Tuan Raja, kalau menurut tafsiran saya yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil itu adalah berhala yang besar itu, Tuan Raja. Jawab Raja Namrus, kamu ini gila apa atau gimana Ibrahim? Masa berhala yang tidak bisa apa-apa bisa menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil itu? Kata Nabi Ibrahim, kalau berhala itu tidak bisa apa-apa, kenapa Tuan sembah? Yang gila saya atau sampean? Begitulah jawab Ibrahim. Kata Raja Namrus, hai Ibrahim, sesungguhnya kami sejak dari dulu itu menyembah apa yang kami yang disembah oleh nenek moyang kami. Jadi kami mengikuti nenek moyang kami, begitu Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya kamu dan nenek moyangmu itu sama, borongan satu gerbong sesat. Lah kok kamu mengikuti nenek moyang kamu? Nenek moyang kamu tidak berpikir, kamu juga tidak ikut berpikir. Kata Raja Namrus, pokoknya kalau kamu tidak mengakui perbuatanmu, akan saya hukum Ibrahim. Ya silahkan Tuan Raja. Maka kemudian mengadakan hukuman bagi Ibrahim, tapi Ibrahim tetaplah mendapat kebahagiaan dan tidak ada permasalahan apa-apa terhadap hukuman itu. Kemudian ada Nabi Yusuf alaihi salam yang beliau adalah bisa menahan goda dari lawan jenis, dari wanita atau lawan jenis. Pokoknya para nabi itu mempunyai kelebihan tertentu yang mereka diangkat derajatnya. Kemudian yang saya tetap tertarik adalah nabi yang kaya, yaitu
riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelumnya saya bisa membacakan tentang surat Toha, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa hal ataka hadisu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda falamma ata nudi ya Musa inni ana rabbuka fakhlaq na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Dan ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Artinya, Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini melainkan sebagai pengingat bagi siapa yang saja yang mengingat kepada Allah. Kemudian ditutup dengan ayat yang ke-14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata Allah, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Ini adalah surat yang dibaca ketika kemudian sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Inilah suratnya. Surat yang ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Inilah yang kemudian dijelaskan, yaitu persatuan antara, bisa dikatakan persatuan antara Tuhan dan manusia yang dinamakan manunggaling kawula Gusti. Maka bisa dikatakan yaitu bentuk persatuan yang bisakah kita mendapatkan ilham dari Tuhan yang Maha Kuasa, mendapat ilham dari Tuhan yang Maha Kuasa bahwa siapa saja kita bisa mendapatkan itu, yaitu misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu pernah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, yang perjalanan itu dari muka bumi ini naik ke langit 1, langit pertama, kemudian langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, kemudian menuju ke Mustawa, kemudian menuju ke Arsy yang agung, yang menurut ayat suci atau kitab suci yang Tuhan bersemayam di atas Arsy. Maka dengan doa-doa yang kita panjatkan
semoga bisa menjadi dikabulkan oleh Tuhan yang bisa dikatakan menggetarkan arasy. Dengan paham-paham yang ada di dunia ini sekarang, semoga kita bisa mengikuti paham itu, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan paham-paham lainnya. Mengingat kita nanti, kehidupan kita nanti kadang tidaklah berjalan lama dan ada jarak atau waktunya tertentu, maka diharapkan sesama kita umat manusia bisa bantu-membantu dalam hal kebaikan dan bisa mengembangkan kreasinya bagi manusia lain atau bisa bermanfaat bagi manusia lain dan tetap berbuat al-birri wa taqwa, berbuat baik dan takwa, dan membangun kehidupan dunia ini dengan kebaikan dan ketakwaan, dan walau mempunyai keinginan-keinginan tertentu tapi harus bisa membatasi dengan waktu, dibatasi dengan saat dan waktu atau dengan pendapat dari orang lain. Apa yang menjadi tugas kita? Tetap di dalam berbuat kebaikan dan semoga bisa menjadi orang yang takwa, membantu dalam hal masalah kebaikan, baik masalah dunia dan masalah di akhirat kelak. Terima kasih atas kajian yang saya berikan, semoga ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.